kita ucapkan dengan penuh ketulusan. Kata itu akan menghantarkan kita untuk mendapatkan amal-amal kita, tamla'ul mizan, sebuah kata yang akan memenuhi timbangan kita di hari kiamat. Alhamdulillah, sebuah kata yang kita ucapkan tatkala kita mendapatkan kenikmatan. Lalu kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah adalah sebuah kata yang kita terus ukir melalui lisan kita. Tatkala kita mendapatkan ujian dan musibah, kita ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, sebuah kata yang apabila kita mendapatkan ujian, kematian, ataupun ujian-ujian yang lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perintahkan para malaikatnya, anibnu lahu baitan fil jannah, buatkanlah untuknya sebuah istana di surga, wasammu lahu baitan hamd, dan namakan istana tersebut dengan istana pujian. Maka tidak ada kata yang lebih indah untuk kita memulai kajian kita pada waktu subuh ini kecuali untayan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dari nikmat jantung yang berdetak, hembusan nafas yang kita keluarkan. Siapa di antara kita yang mampu untuk menghitung setiap nafas atau berapa kali nafas kita keluarkan, atau berapa lama atau sudah berapa kali jantung itu berdetak? Lalu yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita bersyukur kepadanya? Sudahkah kita bersyukur kepadanya? Dan di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang merupakan core dari semua kenikmatan, adalah nikmat iman yang masih bersemayam di dalam dada kita. Nikmat Islam yang masih mengalir melalui aliran darah kita. Dan karena nikmat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita agar tidak wafat kecuali dalam kondisi beriman kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian wafat meninggal kecuali dalam kondisi beriman, berserah diri kepadanya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa wafat dalam kondisi beriman sedangkan kita tidak tahu kapan kita wafat? Di bumi manakah kita akan meninggal dunia? Atau ada kondisi apakah kita akan meninggalkan jasad yang fana ini? Ada sebuah perkataan menarik dari pakar tafsir ternama, yaitu Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, man asya ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang hidup dengan sebuah pola tertentu, dengan rutinitas tertentu, mata alaih, Allah akan wafatkan sebagaimana pola kehidupan ini. Artinya barang siapa yang memiliki rutinitas yang baik, kebiasaan-kebiasaan baik, ia kerjakan dengan penuh ketulusan, penuh keikhlasan. Walaupun aktivitas itu tidak disorot oleh kamera, tidak mendapatkan reward dari manusia, tidak mendapatkan gemuruh pujian-pujian dan sanjungan manusia, namun sebuah amalan itu menembus langit arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalan-amalan itulah, amalan yang kita rutinkan itulah yang kelak akan membawa kita atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju husnul khatimah. Dan ini merupakan sebuah reminder bagi kita tatkala kita memiliki kebiasaan yang buruk, kebiasaan hal-hal yang Allah tidak ridhoi, lalu kita berjalan di atasnya, maka sangat dikhawatirkan kita meninggal dalam pola tersebut, wal'iyadzubillah. Maka pagi hari ini, di subuh ini, adalah sebuah kebahagiaan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ringankan derap langkah kaki kita untuk menghadiri kajian-kajian ilmu rutin setiap pekannya. Semoga apa yang kita lakukan adalah sebagai bentuk cinta kita kepadanya dan sebagai rutinitas yang kelak Allah akan jadikan akhir kehidupan terbaik kita. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Dia
manusia terbaik, manusia yang terbaik, terindah yang pernah menginjakkan kaki di muka bumi ini. Allah jadikan sebab hidayah adalah dengan mencintainya. Allah Subhanahu wa taala syariatkan bahwasanya kecintaan kita kepadanya tidak akan pernah sempurna kecuali apabila kita mencintainya melebihi daripada harta kita, anak kita, istri kita, bahkan diri kita sendiri. Kecintaan yang mutlak itu kita berikan kepadanya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat tersebut selalu tercurahkan kepada beliau, istri beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas agamanya sampai hari kiamat kelak. Hadirin hadirat yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kembali kita melanjutkan tafsir kita, dan kita masih dalam tafsir surat Al-Ikhlas, yaitu pada ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Dan dari keburukan orang yang hasad apabila dia melakukan hasad. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung dari 3 hal di dalam surat ini, yaitu surat Al-Falaq. Yang pertama, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kegelapan malam apabila telah datang. Teman-teman di waktu malam itu harus banyak berdoa. Makanya ada sholatul lail, qiyamul lail. Bahkan sebelum teman-teman tidur, ada sebuah adab yang merupakan adab yang terbanyak ketika seseorang akan melakukan aktivitas tersebut, yaitu adab sebelum tidur. Padahal apabila kita lihat itu hal yang sepele, kebutuhan kita setiap hari itu tidur malam. Tapi syariat Islam memberikan kita berbagai macam adab, yaitu mematikan lampu, menutup pintu, ya, dengan tentunya mengucapkan basmalah, kemudian berwudu sebelumnya, lalu membersihkan ranjang, kemudian kita berdoa An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, kemudian kita membaca ayat kursi, atau membaca dzikir-dzikir yang lain. Itu berarti menunjukkan bahwasanya waktu malam adalah waktu yang seharusnya kita banyak berdoa di dalamnya, melebihi aktivitas doa kita di waktu siang hari. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian yang kedua, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari keburukan-keburukan yang ditimbulkan dengan izin Allah oleh naffatsati fil 'uqad, tukang sihir wanita yang meniupkan di buhul-buhul sihir. Di buhul-buhul sihir. Pelaku sihir itu adalah kebanyakan wanita, dan pelaku sihir yang sihirnya terkuat itu adalah wanita. Dan tidak mustahil pelaku sihir itu juga laki-laki. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala katakan naffatsati, itu menunjukkan betapa kuatnya sihir itu apabila yang melakukannya adalah wanita. Dan kita diperintahkan untuk berlindung dari sihir-sihir tersebut. Kemudian yang ketiga yang menjadi pembahasan kita, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan orang-orang yang hasad. 3 hal yang kita diminta untuk berlindung diri kepada Allah darinya. Ini 3 hal yang sangat samar, teman-teman yang semoga Allah muliakan. Yang pertama, kejahatan di waktu malam. Ini samar, tidak terlihat, sunyi, senyap. Kemudian yang kedua, sihir. Ini betul-betul sangat sulit untuk dibuktikan. Makanya hukuman untuk pelaku sihir, hukumannya dorbatun bisayf, dipenggal lehernya. Kenapa? Karena dengan perbuatan sihir itu, teman-teman yang semoga Allah muliakan dan semoga Allah lindungi kita, dengan perbuatan sihir itu seorang suami itu bisa pisah dengan istrinya. Seorang anak itu bisa lari dari orang tuanya. Dengan perbuatan sihir itu, dengan izin Allah tentunya, atas izin Allah tentunya, seorang manusia itu bisa sakit parah, atau bahkan waliyadzubillah ia bisa meninggal dunia. Maka
dan sangat sulit untuk membuktikan ya, ini sihir dari mana, dari fulan atau fulana, ya, itu sangat sulit. Maka hukumannya adalah ia harus dibunuh, dan tentu yang membunuh ini bukan masyarakat, tapi adalah pemerintah yang sah. Kemudian yang ketiga, dari penyakit hasad. Teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, hasad itu tamanni zawalin ni'mati anil akharin. Hasad adalah berharap orang lain kehilangan nikmat. Nah, itu namanya hasad. Jadi teman-teman yang semoga Allah muliakan, ketika tetangga kita memiliki mobil baru, rumah baru, lalu kita berharap moga-moga mobil mogok jalan kemaki. Nah, ini hasad itu. Ini hasad. Atau minimalnya ia tidak suka, merasa terganggu hatinya ketika orang-orang sekitarnya mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak suka kalau kakaknya mendapatkan anak. Ia tidak suka kalau tetangganya mendapatkan nikmat yang baru. Ia tidak suka kalau temannya mendapatkan jabatan yang baru. Nah, ini hasad. Dan teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, hasad itu adalah akhlak ataupun sifat penduduk surga. Ini sifat yang mulia. Ya. Tidak ada hasad, itu adalah akhlak penduduk surga. Diriwayatkan dalam sebuah hadis. Ya, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu suatu ketika pernah diriwayatkan datang kepada para sahabat, dan tentu juga di tengah-tengah sahabat itu ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Alaihi Wasallam, datang kepada kalian penduduk surga. Maka kami pun pengen tahu siapa orang itu. Oh, fulan. Dan itu tidak hanya sekali, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu itu sangat ingin tahu apa amalan yang dilakukan lelaki ini, sehingga ia mendapatkan pujian dari Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga ini masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat ini meminta kepada lelaki yang dijamin surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar ia bisa tidur bermalam di rumahnya. Maka kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, "Wahai saudaraku, izinkanlah aku untuk tinggal ya di rumahmu. Ya, ada sesuatu dengan keluarga. Aku ingin tinggal di rumah." Maka laki-laki memang izinkan. Ia tinggal di rumahnya. Maka di waktu malam hari, ya, ia tidak mendapatkan ibadah yang spesial dari laki-laki tersebut. Kecuali tatkala di tengah malam, ia terbangun, kemudian ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu itu tidak mendapatkan amal-amal spesial dari lelaki yang mendapatkan jaminan surga dari Nabi alaihi salatu wasallam. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As ini jujur, "Wahai saudaraku, sejatinya sebenarnya aku tidak ada apa-apa dengan keluargaku. Hanya aku ingin tahu apa amalan yang kau lakukan sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikanmu penduduk surga, telah datang kepada kalian penduduk surga." Lalu kata laki-laki ini, "Ketahuilah, aku itu nggak punya amalan spesial. Aku tidak punya amalan spesial. Aku nggak ada amalan yang besar, yang kuat, yang mungkin menjadi sorotan banyak manusia. Ya, gemerlap. Ya. Saya nggak punya amalan-amalan spesial. Akan tapi ketika aku tidur malam, aku tidak membawa hasad dalam diriku." Subhanallah. Ternyata amalan itu yang spesial. Orang yang tidak punya hasad, orang yang tidak membenci kenikmatan orang lain, itu ternyata amal itu yang menyelamatkan dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, orang yang hasad, ya, orang yang hasad itu berarti meniru perbuatan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah keluarnya iblis dari surga
melainkan kecuali karena dosa hasad. Dosa hasad itu adalah dosa yang pertama kali dilakukan oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Hasad itu dosa yang pertama kali dilakukan oleh iblis, la'anahullah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada seluruh malaikatnya, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka semua malaikat ini sujud kecuali iblis. Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu, aku itu lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, kau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah liat yang basah. Ini hasad. Di dosa pertama kali yang ada di langit itu dosa hasad. Maka jangan pernah ada dalam diri kita hasad. Jangan sampai kita tidak mampu mengontrol diri kita sehingga kita memiliki sifat apa? Hasad. Yang kedua, dosa hasad itu adalah dosa yang dilakukan pertama kali oleh anak Adam alaihissalam. Maka tidaklah Qabil membunuh Habil kecuali karena hasad kepada Habil. Tatkala Qabil mendapati bahwasanya saudaranya dinikahkan dengan seorang wanita yang paling cantik jelita, yang paling cantik luar biasa, lalu Qabil tidak terima, ia hasad. Dan puncak hasatan Qabil, manakala Qabil dan Habil ini berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala, fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qabil korbannya tidak diterima, sedangkan Habil korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertambahlah hasad Qabil. Sampai-sampai Qabil, waliyadzubillah, semoga Allah melindungi kita jemaah dari perbuatan ini. Qabil pun membunuh Habil. La'aqtulannak, aku akan membunuh. Bahaya. Jadi teman, pembunuhan itu gara-gara hasad. Ya. Usaha dia lebih maju, ya. Kita merasa tersaingi. Kemudian ketika kita merasa tersaingi, kita ingin menjegal, waliyadzubillah, ingin menjatuhkan, ya, menjelek-jelekannya, atau mungkin sampai derajat ingin membunuhnya. Oh, ini hasad. Ini dosa yang pertama kali dilakukan oleh anak Adam alaihissalam. Dan ketahuilah teman-teman, yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, dosa hasad itulah yang menyebabkan bangsa Yahudi, salah satu bangsa tercerdas yang dimiliki oleh umat manusia, bangsa Yahudi itu tidak mau beriman kepada Muhammad SAW karena hasad. Allah Subhanahu wa taala katakan hasadan min indi anfusihim. Mereka hasad, ya, mereka nggak terima bahwasanya nabi terakhir itu diturunkan dari keturunan kaum, yaitu diturunkan dari kaum Arab, yaitu dari Ismail alaihissalam. Jadi mereka ini hasad. Makanya Nasrani, agama Nasrani dalam papernya itu tidak menyebutkan nabi-nabi dari Arab. Siapa nabi-nabi dari Arab? Syuaib, Muhammad SAW, Soleh, itu nggak ada di kitab suci mereka. Seakan-akan ingin mendeklar bahwasanya jangankan Muhammad jadi nabi, tidak ada satupun nabi dari kalangan bangsa Arab. Mereka ingin mengklaim bahwasanya semua nabi dan rasul itu dari kalangan Bani Israil semuanya. Ini hasad, menutupi kebaikan, menutupi kebenaran dan hasad. Maka hasad itu menjadi penyebab utama terhalangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman, yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, hasad ini juga lah yang menjadi penghalang Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menjadi seorang mukmin yang sejati. Hasad inilah yang menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi gembongnya orang munafik, rasul munafikin, oratornya kaum munafikin, aktor intelektualnya orang-orang munafikin di kota Madinah itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebelum kedatangan Nabi SAW di kota Madinah, ya, itu banyak tokoh-tokoh di Madinah, banyak tokoh-tokoh
calon-calon pemimpin kota Madinah itu sangat banyak sebelum kedatangan Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu terjadilah sebuah perang besar, namanya perang Bu'ath. Tatkala perang itu terjadi, banyak tokoh-tokoh Madinah, sesepuh Madinah, ya pembesar Madinah, itu yang tewas di perang tersebut. Kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, gembongnya orang munafik. Dan tatkala itu tentunya dia belum memeluk Islam. Yang sisa itu Abdullah bin Ubay bin Salul, yang tersisa Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka ia digadang-gadang menjadi pemimpin kota Madinah, ya, pemimpin kota Madinah. Sudah banyak suara, sudah banyak pembicaraan yang bergulir di tengah masyarakat. Kelak yang memimpin Madinah itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang saat itu namanya Yathrib. Maka tatkala Nabi SAW tiba di kota Madinah, beliau SAW datang ke kota Madinah. Ternyata apa yang menjadi isu sebelumnya yang bergulir, ya, apa yang menjadi harapan Abdullah bin Ubay bin Salul, apa yang menjadi cita-cita yang selangkah lagi ia dapatkan, itu menjadi sirna tatkala kedatangan Nabi SAW. Ya, baru saat tiba jadi pemimpin. Saya ini orang lama di sini, saya betul-betul tahu sejarah kota Madinah ini dan ini. Lalu gara-gara Muhammad datang, maka Abdullah bin Ubay bin Salul waktu itu tidak punya pilihan kecuali masuk Islam. Dan dia masuk Islam dengan kemunafikan, ya, gembongnya orang-orang munafik. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ini aktor intelektual di balik tersebarnya berita hoax terkait tentang Aisyah itu berzina. Ini yang menyebarin siapa? Abdullah bin Ubay. Karena apa? Kasar. Jadi berita hoax itu sumbernya orang-orang kasar. Orang-orang kasar ini luar biasa, dampaknya luar biasa. Dan Abdullah bin Ubay bin Salul ini aktor intelektual. Teman-teman tentu sering mendengar perang Uhud. Perang Uhud, berapa jumlah kaum muslimin waktu itu? Sekitar 700 orang di medan pertempuran di Gunung Uhud. Namun tahukah Anda, di balik 700, di balik bilangan angka 700, sebenarnya jumlah kaum muslimin lebih daripada itu. 1000 pasukan kaum muslimin. Sejatinya 1000 pasukan kaum muslimin bertempur di medan Uhud, di Gunung Uhud. Kemana 300 itu jemaah? Di mana 300 yang lain? 300 membelok, nggak jadi ikutan perang. Kenapa? Akibat provokasi dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini orator kuno. Dia public speaker, salah satu public speaker terbaik pada era itu. Namun dia gunakan untuk menutup hidayah. Dia gunakan untuk menutup dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sifat kemunafikan ini sekali lagi teman-teman yang semoga Allah muliakan. Jadi ini pentingnya iman yang luar biasa, yang baik dan bagus, itu akan menjadikan tools yang telah Allah berikan kepada kita, dari apabila cakap, pandai bicara, ya, pintar menghafal, itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Ya, harta yang banyak, ya, jabatan yang strategis, itu akan bermanfaat untuk kita. Tapi ketika seseorang tidak punya iman, yang ada dalam hatinya adalah sifat kemunafikan, maka tools dunia yang seharusnya menunjang dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala justru akan menjadi penghantar dirinya menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu dampak dari penyakit apa? Hasad. Dan teman-teman semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hasad. Ya, hasad itu akan membakar kebaikan kita. Jadi hati-hati dengan penyakit hasad. Hasad akan membakar kebaikan kita. Nabi kita SAW katakan, iyyakum wal hasad. Jauhilah kalian dari sifat hasad. Fa innal hasada yaqul hasanat kama ta'kul narul hatab. Karena sesungguhnya penyakit hasad ini akan memakan pahala-pahala kita secepat api yang melahap kayu bakar.
Jadi betapa cepatnya hasad itu, ya betapa cepatnya hasad memakan pahala-pahala kita, sebagaimana cepatnya kobaran api yang memakan kayu-kayu bakar. Maka teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka harus kita hindari penyakit apa? Hasad tersebut. Dan uniknya, ternyata kebanyakan manusia itu tidak bisa selamat dari hasad. Jadi hasad ini penyakit jiwa, dan tidak ada yang selamat darinya kecuali hanya segelintir manusia. Maka dikatakan la yakhlu jasad, tidaklah setiap orang yang Allah amanahkan kepadanya jasad kecuali pasti ada hasad. Akan tapi al-karim, orang yang mulia, orang yang baik, orang yang bertakwa, yukhfi, ia sembunyikan. Ia tidak melakukan apa yang dikatakan sifat hasadnya. Yardam itu sifat hasad. Yardam. Walain, dan orang yang buruk yubdi, ia tampakkan. Nah, jadi teman-teman semoga Allah muliakan, setiap dari kita itu punya hasad. Tugas kita adalah mengontrolnya, melawannya. Jadi jangan ditampakkan, jangan diucapkan. Oh, ini hasad tidak boleh. Astagfirullah. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bedanya orang calon penghuni surga dan calon penduduk neraka, bedanya orang yang mendapatkan hidayah dan orang yang tidak mendapatkan hidayah adalah orang tatkala ada hasad dalam dirinya, ia mampu mengontrol. Nah, ini penghuni surga. Adapun orang yang tidak mampu mengontrolnya, maka ia tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang yang buruk. Ini orang yang apa? Buruk. Jadi ternyata hasad itu tabiat manusia, sebagaimana perkataan Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah taala. Maka teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan cara agar kita terlindung dari sifat hasad, cara agar kita bisa mengontrol hasad kita supaya tidak kita tampakkan, supaya kita bisa kontrol dan tidak kita tampakkan baik lisan kita ataupun perbuatan kita. Yang pertama, kita harus punya iman dengan takdir Allah. Beriman dengan takdir Allah ini luar biasa dampaknya. Impactnya ini gak main-main. Orang yang betul-betul beriman dengan takdir Allah, ia akan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bisa mengontrol sifat hasadnya. Apa itu beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Yang mengimani bahwasanya apa yang menjadi kehendak Allah itu pasti terjadi. Dan apa yang terjadi itu adalah yang terbaik untuk dirinya. Walaupun dia nggak suka, walaupun dia nggak nyaman, tapi itu yang terbaik untuk dirinya. Itu yang terbaik untuk dirinya. Khair insyaallah. Bisa mengucapkan kata-kata baik. Mungkin ada orang yang memancing pipit dan benih hasad. Kamu kan pintar, keluarin yang satu terus. Kamu dapat penghargaan ini. Kok kamu achievementnya cuma seperti ini? Teman kamu dulu bodoh, nakal, tapi achievementnya sekarang luar biasa, pencapaian luar biasa. Dia termasuk orang kaya, berharta ini. Maka bibit-bibit hasad ini harus dipendam, harus ia manage dengan baik. Apabila dia tidak manage dengan baik, dia akan mengatakan, oh paling duit haram itu, nipu dia paling, nipu ini, oh ini hasad. Dia nggak tahu apa. Ketika dia nggak tahu apa, dia nggak boleh memvonis. Dan manusia yang mulia, ia akan ucapkan, atau orang yang mau mengontrol hasadnya, dan itu adalah tanda ia beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Khair insyaallah. Alhamdulillah, semua takdir Allah terbaik. Mungkin Allah itu tahu kalau saya diberikan amanah harta seperti fulan, karir seperti fulan, jabatan seperti fulan. Allah tahu saya itu nggak mampu. Allah tahu saya itu kurang baik, kurang bijak dalam mengemban amanah tersebut.
Atau teman-teman, atau dia doakan semoga Allah berkahi hartanya, semoga Allah mudahkan dirinya mengemban amanah tersebut. Nah, ini orang yang takwa, orang yang baik, yang menjaga lisan. Dan teman-teman semoga Allah muliakan, orang yang beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui bahwa inti dari kehidupan itu bukan terkait achievement, bukan terkait pencapaian-pencapaian dia, tapi terkait bagaimana ia merespon takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang terbaik di sisi Allah itu bukan orang yang paling tinggi karirnya, bukan orang yang paling sehat, bukan orang yang paling banyak pengikutnya. Dan kita tahu ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut. Ada nabi yang pengikutnya hanya 1 atau 2. Ada nabi yang pengikutnya hanya 5 atau 6 orang. Lalu apakah nabi yang tidak punya pengikut ini derajatnya sama atau lebih rendah dari sosok yang memiliki pengikut 100 juta, 300 juta? Kita jauh tidak. Lalu apabila yang terbaik ini parameternya itu adalah kesehatan, lalu bagaimana dengan Nabi Ayub alaihissalam? Apabila parameternya ya, itu adalah kecintaan manusia, lalu bagaimana dengan Ibrahim alaihissalam? Ibrahim alaihissalam itu dibenci satu negeri membenci Ibrahim alaihissalam. Bahkan diriwayatkan tidak ada yang beriman kepada Ibrahim alaihissalam waktu itu kecuali kerabatnya itu Lut alaihissalam. Bayangkan satu negeri membenci Ibrahim alaihissalam. Bahkan ketika Ibrahim akan dibakar dengan kayu bakar, ada seorang wanita tua renta datang jauh-jauh dari pedalaman, dari hutan yang terpencil, yang terseok-seok berjalan membawa kayu bakar. Lalu ditanya, kemana engkau membawa kayu bakar ini? Wahai nenek, kata nenek ini, saya ingin ikut untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Allah. Karena nenek pun benci sama dia. Dan kita tahu, karena sudah berusia 70-80 tahun, biasanya dia itu nggak banyak informasi yang dia ketahui. Jadi betul-betul beritanya viral zaman waktu itu. Bahkan sampai seorang nenek yang mungkin sudah berusia tua sampai nggak tahu kabar itu. Jadi parameter kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan terkait kesehatan, bukan terkait tentang harta, bukan terkait tentang kekuasaan, tapi parameter kebaikan seorang hamba itu Allah lihat bagaimana sikap Anda ketika menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda sakit, bagaimana respon Anda? Ketika Anda sehat, bagaimana respon Anda? Bagaimana Anda bersikap? Ketika Anda memiliki jabatan, bagaimana Anda bersikap? Ketika Anda nonjol, bagaimana Anda bersikap? Jadi salah ketika seorang berpikir ketika ia sedang dinonjolkan itu berarti Allah murka terhadap dirinya. Tidak. Allah ingin melihat bagaimana respon Anda terkait takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cara untuk mengontrol dan memanage sifat hasad ini. Yang pertama, teman-teman harus betul-betul punya iman yang mendalam, mengakar terkait iman dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam surah Al-Furqan ayat yang kedua, wa khalaqa kulla syai', Allah itu ciptakan semuanya, faqaddarahu takdira, dan Allah pula lah yang mentakdirkan, menakar. Allah itu yang nakar, fulan dapat rezeki sekian, fulan dapat anak, fulan gak dapat anak, fulan anaknya laki-laki, fulan anaknya perempuan, fulan harus menunggu lama. Itu yang ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita ikhtiar dan ridho, sesimpel itu. Dan yang simpel ini tidak akan mampu kita bisa lakukan, tidak akan bisa kita lakukan dengan baik dan benar kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah mengucapkan saya ridho, tapi tidak mudah untuk ridho terhadap hal tersebut. Mengucapkan itu mudah, tapi untuk bisa sampai tahap ridho itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mentakdirkan, Allah yang mengatur, dan semua yang diatur oleh Allah itu pasti baik untuk diri kita, pasti baik untuk keluarga kita, dan ini harus kita imani. Ibu-ibu juga sama, harus kita imani. Ustaz, suami saya seperti ini, mengeluh, Masya Allah. Padahal yang menerima dia jadi suami ibu siapa? Ibu sendiri, ya. Nah, ridho dengan takdir Allah.
berusaha memperbaiki suami, berusaha untuk menjadi suami yang baik, ya. Berusaha agar sosok pemimpin dalam rumah tangga itu menjadi suami yang baik. Apabila ada kekurangan, itu jalan terbaik. Boleh jadi surganya ibu itu terletak pada suami. Bukankah Maryam bukankah Asia itu menjadi wanita-wanita yang paling top? Itu disebabkan apa jemaah? Karena punya suami seperti Firaun. Di sini ada seorang wanita pengen punya suami seperti Firaun? Bahkan betapa buruknya Firaun dari zamannya Firaun sampai sekarang, atau mungkin sebelum Firaun ini, tidak ada seorang ayah ataupun ibu yang menamakan anaknya Firaun. Ada apa? Nggak ada. Nggak ada. Jadi teman-teman semoga Allah muliakan, Ustaz, bapak saya seperti ini, anak saya seperti ini, orang tua saya, ipar saya, menantu saya, tetangga saya. Anda sudah, tugas Anda berbuat baik. Tugas kita berbuat baik, kemudian serahkan kepada Allah. Ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kewajiban kita ridho dengan takdir Allah Subhanahu. Oh, ini Allah takdirkan. Itu jalan surga kita. Itu jalan kebaikan kita. Kalaulah ada sosok manusia, ya, yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk tidak mendapatkan ujian dan cobaan, maka hal itu atau kekhususan itu seharusnya milik para nabi dan rasul. Tapi ternyata para nabi dan rasul itu adalah manusia-manusia yang paling banyak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lalu bagaimana sikap mereka? Sikap mereka adalah ridho dengan takdir Allah, meyakini takdir Allah yang terbaik. Ini poin. Ini the next level of skill. Ini skill kehidupan kita. Kita harus punya ridho dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan teman-teman semoga Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Nah, ini poin juga. Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam surat Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu nggak ditanya, kita yang ditanya. Maksudnya apa? Kita itu nggak boleh menanyakan takdir Allah. Ya Allah, kok kamu menjadikan saya seperti ini? Kok nggak seperti fulan, fulana? Saya ini kurang apa ya Allah? Di mana keadilanmu ya Allah? Ini mempertanyakan. Ini tidak boleh. Akal manusia ini terbatas. Ya. Dan keterbatasan akal manusia itu tidak boleh dia mempertanyakan takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang baik. Jangankan itu teman-teman yang semoga Allah muliakan. Bahkan terkait manusia, ya. Kita itu harus bermain dengan porsi kita. Ya. Seorang keamanan, security, kalau ngurusin jadwal Pak bosnya, kira-kira berantakan apa nih? Jadwal kunjungan bosnya, kira-kira berantakan? Berantakan. Yang ngurusin jadwal kunjungan bos ya, sekretaris. Dia kalau ngurusin hal-hal yang bukan urusannya, berantakan. Tahu teman-teman ketika main bola, kiper tugasnya apa? Menjaga apa? Tapi dia nggak suka nama saya tidak pernah tercantum di papan skor. Dia pengen maju jadi penyerang. Kira-kira bakal kalah apa anda? Kiper maju, menjaga maju. Jadi setiap orang itu bergerak sesuai dengan tabiatnya, sesuai dengan apa yang Allah takdir, apa yang Allah mudahkan untuk anda lakukan. Jangan pernah iri dengan pencapaian orang lain, jangan pernah iri, teman-teman. Dan yang terburuknya ketika kita mempertanyakan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hindari mempertanyakan takdir Allah. Tugas kita ridho dengan takdir Allah. Nabi itu tidak pernah mengatakan, ya Allah, kenapa anak-anak saya ini pada wafat kecuali Fatimah. Nabi tidak mempertanyakan hal itu. Nabi ridho dan sabar. Nabi tidak bertanyakan, ya Allah, kenapa kau uji saya dengan kaum yang luar biasa, mengusirku
dari kota Mekah, padahal dulu saya adalah sosok yang terpercaya. Tidak pernah mempertanyakan. Kenapa? Iman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang semoga Allah muliakan, ini hal yang sangat penting. Kita memiliki iman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita tidak memiliki sifat hasad, paksakan untuk berbuat baik kepada orang yang kita hasadi. Jadi teman-teman ngelihat tetangganya ngecat rumah, panas nih hati. Udah ganti ngecat ya, mubazir, masya Allah. Panas nih hati. Supaya kita bisa mengontrol hasad kita, teman-teman kasih oleh-oleh kepada tetangga. Kasih sayur, apa yang kita punya di rumah kita kasih. Itu insya Allah hasadnya hilang. Terkontrol, maksudnya hilang ini terkontrol. Tapi kalau ketika kita benci sama orang lain yang barusan diberikan nikmat dari Allah, atau nikmatnya ini masya Allah terus berkelanjutan, tidak hilang, tidak turun, kemudian kita merasa tidak suka, merasa tidak nyaman, antum datangi siapa ya, masya Allah, semoga Allah berkahi, kasih sesuatu atau ucapan doa-doa yang baik, insya Allah hasadnya akan terkontrol. Tapi kok orang itu kemudian nggak mau salah, nggak mau sapa, nggak mau negur, ya. Nah, kalau lewat tidak sapa, tidak salam, hati-hati. Ini tanda orang tidak bisa mengontrol hasadnya. Teman-teman yang semoga Allah muliakan, apa seorang muslim dengan muslim yang lain ini? Ketika bertemu apa? Menjawab salam, menjawab salam, menjawab salam. Dan lebih baik daripada menjawab salam adalah orang yang memulai salam tersebut. Maka ucapkanlah salam pada orang-orang yang mana kita tidak suka ketika orang itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi paksakan untuk berbuat baik, paksakan. Paksakan. Kemudian teman-teman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, tidak semua hasad itu tercela. Iri sama orang itu tidak semuanya tercela. Yang tadi telah saya sebutkan, ya, hasadnya iblis kepada Adam, hasadnya Qabil kepada Habil, hasadnya orang-orang Yahudi, hasadnya Abdullah bin Ubay bin Salul, itu semua hasad-hasad yang tercela. Lalu apakah ada hasad yang terpuji? Ternyata jawabannya ada. Ada hasad yang dianjurkan. Dan ini juga pendapat dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali dua hal. Artinya tidak ada hasad yang terpuji, tidak ada hasad yang dianjurkan kecuali dua. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan padanya harta, lalu ia infakkan di jalan kebaikan. Jadi teman-teman, ketika teman-teman melihat di fulan, masya Allah, tajir luar biasa, kaya, berharta, tapi ia gunakan hartanya di jalan Allah, teman-teman harus kasih. Sangat dianjurkan kasih sama dia. Yo, saya pengen kayak dia. Saya pengen kayak dia. Ini hasad yang dianjurkan. Tapi ketika teman-teman hanya, yo saya pengen kaya kayak dia, kayaknya enak ya jalan-jalan ke luar negeri, cilong-cilong ke luar negeri, kayaknya enak bersilat ke pantai, saya pengen kaya seperti dia ya, kayaknya enak kalau keluar ya dipuji oleh manusia, dipandang oleh manusia. Ini tercela. Sebagaimana Qarun ketika keluar, ia show off dengan kekayaannya, ia pamer dengan kekayaannya. Di depannya ada masyarakat awam, rakyat biasa, rakyat jelata awam. Lalu kata rakyatnya, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Kayaknya enak ya jadi Qarun. Duitnya banyak, perbendaharaan kekayaan yang sungguh luar biasa. Ya. Maka kata orang yang beriman, wailakum, celaka kalian. Ini Qarun ini dengan hartanya dia tidak bersyukur kepada Allah. Qarun ini dengan hartanya tidak menjadikannya lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru yang tinggalkan Musa alaihissalam. Maka kata orang beriman, wailakum, celaka kalian. Jadi seharusnya kita itu pengen ya, diri kita kaya seperti fulan yang ia sedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman,
perlu kita ketahui, ujian terberat itu saat kita miskin atau saat kita kaya. Hah? Saat miskin apa kaya, Pak? Saat kaya. Miskin, orang itu nggak banyak opsi. Tapi orang kaya berharta, dia punya banyak opsi. Punya banyak opsi untuk melakukan maksiat. Orang kaya itu ujiannya berat. Makanya dalam hadis Nabi SAW diceritakan ada 3 kaum Bani Israil ini ada ujian. Lalu kata Nabi SAW, kemudian mereka dapat ujian lagi. Padahal mereka itu dapat ujian, ada yang botak, ada yang kulitnya sopak, ada yang buta. Lalu kata Nabi, nanti mereka dapat ujian lagi. Berarti ujiannya lebih besar. Itu apa? Ujian sehat, ujian harta. Itu lebih berat. Lebih berat. Dan ini real zaman. Betapa banyak ya, suami istri Masya Allah, waktu dulu merintis itu luar biasa. Tapi ketika sudah berhasil, ternyata ada salah satu pihak yang berkhianat. Ini ujian terberat itu bukan kemiskinan, tapi ujian terberat kalau seseorang memiliki harta. Dan ketika ia nafkahkan, sedekahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini luar biasa. Sukses di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya orang-orang sombong, orang-orang angkuh, ya, itu orang-orang yang berharta. Betul, ada orang miskin yang Masya Allah ya, sombong. Ini dosanya lebih gede. Karena sebab-sebab dia sombong itu nggak ada. Ya, dosanya lebih besar. Makanya sekali lagi, ujian terbesar seorang hamba, seorang laki-laki, ya, itu ketika dia punya apa? Harta. Begitu juga wanita, ujian terberat dia adalah ketika hartanya dia lebih banyak daripada suami. Penghasilan dia lebih banyak daripada suami. Ini ujian. Dia mau nurut sama suaminya banyak. Ya. Dia mau taat kepada suami. Oh, ini ujian terberat. Ya. Makanya seringkali ya orang sakit itu sering berdoa kepada Allah, betul. Ya Allah, hilangkan saya sakit. Tapi jarang sekali orang sehat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya lupa, seakan-akan kesehatan itu hak dia. Seakan-akan kesehatan itu hak dia karena ia masih muda. Ya lupa, dia sehat itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hasad yang kedua yang diajukan adalah hasad kepada seseorang ya, yang dianugerahkan kepadanya ilmu dan ia mampu untuk mengamalkannya. Maka hasadlah kepada orang. Masya Allah, ada fulan rajin sholat, rajin ini, hasad. Boleh tidak apa-apa. Jadi hasad itu secara umum, secara default ini terlarang kecuali 2 hal. Yang pertama, hasad kepada orang yang berharta dan ia mampu memanage hartanya di jalan kebaikan. Yang kedua, hasad kepada orang yang dapat ilmu dan mampu mengamalkannya. Teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas impact dari hasad buruk. Impactnya yaitu berupa penyakit ain. Nanti kita akan bahas. Dan apakah penyakit ain itu penyakit medis atau non medis? Kita akan kupas pada pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Baik, apakah ada pertanyaan? Mungkin ada satu. Teman-teman, cukup ya? Cukup. Baik. Ini bisa Anda sampaikan. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi pemateri dan kepada para jamaah sekalian. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Jadi teman-teman ingat ya, kalau nggak suka sama saudara, nggak suka sama tetangga, ya, karena tetangga dapat nikmat, saudara dapat nikmat, segera hilangkan hal itu dengan ucapkan barakallah. Semoga Allah beri selamat ya bro ya, selamat ya, kasih sesuatu, insya Allah hasadnya apa. Jadi orang-orang hasad itu biasanya nggak suka kumpul, nggak setiap orang kumpul nih hasad, tapi biasanya orang hasad itu nggak suka kumpul sama orang yang apa, biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.